Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam metode tafsir. Jadi ada 4 metode tafsir, yaitu tahlili, ijmali, muqarron, dan juga maudhu'i. Langsung ke slide pertama, yaitu tentang pengertian metode tafsir dan perkembangan metode tafsir dari masa ke masa. Jadi metode tafsir itu secara definisi adalah cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka otomatis kita akan memerlukan metode atau cara bagaimana kita menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Jelas ya? Nah, kemudian secara pembagiannya dan secara garis besarnya, penafsiran Al-Quran itu dilakukan melalui 4 cara atau 4 metode, yaitu seperti metode ijmali yang kita sering sebut dengan metode yang global, kemudian metode tahlili, yaitu metode analitis, kemudian ada metode muqarron, yaitu perbandingan, dan juga yang keempat adalah metode maudhu'i atau metode tematik. Nah, pada masa Nabi dan masa sahabat, penafsiran ayat Al-Quran yang ada pada saat itu atau cikal bakalnya ada pada saat itu, karena waktu itu belum dirumuskan secara detail atau secara spesifik tentang metode, tentang macam-macam metode tersebut. Nah, yang ada di dalam masa Nabi dan sahabat itu adalah metode ijmali. Artinya pada saat itu tafsir tidak memberikan rincian yang spesifik atau rincian yang memadai. Jadi masih dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ringkas. Nah, dalam tafsir mereka pada umumnya sukar juga menemukan uraian yang detail, karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwasanya metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Karena di masa Nabi itu keterangan-keterangan yang rinci atau detail itu dianggap belum terlalu dibutuhkan. Nah, kemudian metode ijmali ini diterapkan oleh Imam Suyuti misalkan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Jalalain, kemudian oleh Imam Al-Mirghomi di dalam tafsirnya Tajud Tafsir. Nah, kemudian setelah metode ijmali diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk metode maksur, kemudian akhirnya berkembang dengan metode ro'yun. Jadi di dalam tahlili itu kemudian lahirlah dua aliran tafsir, yaitu metode bil maksur dan juga metode bil ro'yi. Nah, tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang terus dengan pesat sehingga akhirnya muncullah corak-corak tafsir atau alwanut tafsir seperti fikih, tasawuf, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah metode tahlili muncullah metode muqarron, yaitu metode perbandingan. Hal ini ditandai dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat yang beredaksi mirip. Ini salah satu contohnya saja. Nanti akan ada beberapa tema dari tafsir muqarron. Nah, salah satunya adalah pembahasan atau perbandingan antara ayat yang beredaksi mirip. Seperti misalkan di kitab Duratut Tanzil wa Ghurratut Ta'wil karya Al-Iskafi, kemudian Al-Burhan fi Taujih Mutasyabbahul Quran karya Tajul Qura Al-Karmani. Nah, kemudian setelah metode muqarron yang paling terakhir itu lahirlah metode tematik atau yang masyhur sekarang ini metode maudhu'i. Nah, metode maudhu'i yang sekarang masyhur sering kita sebut dengan metode tematik. Nah, meskipun pola penafsiran tematik ini telah lama dikenal dalam sejarah tafsir Al-Quran, namun menurut Ustadz Quraisy Shihab, istilah metode maudhu'i itu dikenal baru belakangan ini. Pertama kali dicetuskan oleh Ustadz Al-Jil, yaitu Profesor Dr. Ahmad Al-Kumi. Nah, kemudian lahirnya metode-metode tafsir tersebut disebabkan
tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Nah, misalkan katakan saja pada zaman Nabi atau sahabat, pada umumnya mereka itu adalah ahli bahasa Arab karena yang kita ketahui bahasa Arab itu adalah bahasa ibu. Nah, jadi sudah tidak dipungkiri lagi bahwa Nabi dan sahabat itu sangat menguasai bahasa Arab. Kemudian sangat mengetahui latar belakang turunnya ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul karena mereka mengalami secara langsung situasi dan kondisi ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Nah, dengan demikian mereka relatif dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara benar, tepat dan akurat. Maka dari itu metode tafsir yang ada pada zaman itu adalah metode ijmali seperti tadi yang sudah diterangkan. Nah, maka pada kenyataan umat pada saat itu tidak membutuhkan uraian yang rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan secara global. Nah, itulah sebabnya Nabi sudah dianggap tidak perlu memberikan tafsir yang detail ketika misalkan mereka bertanya tentang pengertian suatu ayat atau kata di dalam Al-Qur'an seperti lafal dzulmun dalam surah Al-An'am ayat 82. Nah, ayat ini cukup mengganggu pikiran umat ya pada saat itu karena mengandung makna bahwa mereka telah mencampur adukan iman dengan aniaya sehingga mereka tidak akan memperoleh keamanan dan juga petunjuk. Ini berarti seakan-akan percuma saja mereka beriman karena tak akan bebas dari azab. Nah, sebab mereka percaya bahwa tak ada di antara mereka yang tidak pernah melakukan aniaya. Setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan aniaya. Nah, maka dari itu kemudian Nabi menafsirkan bahwasanya kata dzulmun di dalam ayat di dalam surah Al-An'am ayat 82 itu dengan syirkun yang mengutip di ayat 13 dari surah Luqman. Nah, berdasarkan kenyataan historis tersebut dapat dikatakan bahwa kebutuhan umat Islam pada saat itu terpenuhi oleh penafsiran yang singkat atau global. Nabi mengartikan dzulmun sama dengan syirkun. Oh, berarti mereka sudah dapat poinnya. Jadi sudah tidak membutuhkan keterangan yang lebih rinci lagi. Karena mereka maka tidak dapat dipungkiri bahwa memang pada abad pertama berkembang metode ijmali langsung ya. Nah, kemudian setelah periode berikutnya, setelah Islam mengalami perkembangan dan perluasan sampai di daerah luar Arab dan banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam, kemudian dampaknya adalah membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Maka dari itu lahirlah tafsir-tafsir seperti metode tahlili, kemudian muqarron dan juga ijmali dan juga maudhu'i seperti itu. Jadi cikal bakalnya itu dulu itu pertama kali adalah metode tafsir ijmali seperti itu. Nah, kemudian kita bahas dulu tentang metode tahlili. Ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, karena di dalam studi kitab tafsir pun kita sudah sering membahas tentang kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili. Jadi apa sih metode tahlili itu? Metode tahlili adalah metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya, dari berbagai sisinya. Jadi ketika seorang mufassir mengaplikasikan metode tahlili, maka akan banyak sisi-sisi atau segi-segi yang masuk di dalam penjelasan adalah metode tahlili. Nah, baik itu sesuai dengan pandangan, kecenderungan atau keinginan mufasir yang disajikan secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat di dalam mushaf. Jadi tartibnya itu biasanya kalau dengan menggunakan metode tahlili itu seperti biasa ya, Al-Fatihah sampai surah An-Nas seperti itu. Nah, penyajiannya kenapa kok sisinya itu banyak sekali, seginya itu banyak sekali yang dimasukkan di dalam metode tahlili. Nah, hal-hal itu meliputi apa saja. Jadi penyajiannya
di dalam metode tahlili itu mufasir bisa jadi membahas tentang kosakata apa saja yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi menyebutkan detail tentang makna dari kosakata tersebut atau makna detail dari mufrodah tersebut. Nah, kemudian setelah itu mufasir akan menyebutkan munasabah ayatnya atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya. Jadi di dalam metode tahlili akan muncul munasabatul ayat. Nah, setelah itu mufasir akan menampilkan sababun nuzul jika ada. Nah, kemudian setelah itu mufasir akan menafsirkan makna global ayat. Biasanya itu kan makna global itu kan hanya ada di tafsir ijmali, di model metode ijmali. Tetapi di dalam tahlili ini juga bisa ditemukan makna global ayat. Nah, kemudian hukum-hukum dari hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut, seperti mufasir menyajikan pendapat ulama-ulama madhab. Kemudian bisa juga mufasir menyajikan kiroat, macam-macam kiroat. Kemudian mufasir bisa juga menyajikan dari sisi i'rabnya. Jadi banyak sekali ya pembahasan di dalam metode tahlili. Nah, penafsiran yang mengikuti metode tahlili ini dapat mengambil dua aliran. Bisa juga yang berbentuk tafsir maksur, bisa juga yang berbentuk dengan tafsir ro'yi. Nah, jadi baik tafsir maksur ataupun tafsir ro'yi itu bisa dua-duanya bisa menggunakan metode tahlili. Nah, misalkan contoh kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk maksur atau yang mempunyai aliran maksur adalah seperti kitab tafsir Jami'ul Bayan Antakwil Ayil Quran karangan Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ma'alimut Tanzil karangan Al-Baghawi, kemudian tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir. Kemudian ada Durul Mansur fit tafsir bil maksur karangan As-Suyuti. Nah, kemudian tafsir tahlili yang mengambil bentuk ro'i itu juga sebagian sudah pernah kita bahas, yaitu misalkan tafsir Al-Khazin, karangan Al-Khazin, kemudian Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Al-Baydhawi, kemudian Al-Kasyaf, kemudian Ar-Ra'isul Bayan fi Haqaiqil Quran, kemudian Mafatihul Ghaib, kemudian ada juga Al-Jawahir fit Tafsiril Quran karya Tantowi Jauhari. Kemudian yang terakhir seperti tafsir Al-Manar karangan Muhammad Rashid Ridho yang sudah kita diskusikan kemarin. Jadi Al-Manar itu termasuk tafsir yang menggunakan metode tahlili dan mempunyai aliran birro'i seperti itu. Nah, kemudian kelebihan apa saja yang dipunyai oleh metode tahlili? Jadi kelebihan yang pertama adalah metode tahlili ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Jadi saking luasnya dapat dikatakan mufasir itu mempunyai ruang yang sangat luas untuk untuk menyajikan ide-idenya atau menyajikan seluruh apa yang diketahuinya di dalam tafsir tersebut. Misalkan seorang ahli bahasa, ada seorang mufasir, beliau ini adalah seorang ahli bahasa. Kemudian di dalam tafsir yang menggunakan metode tahlili, maka beliau diberi peluang yang luas untuk menafsirkan Al-Quran dari pemahaman kebahasaan, bisa dari sisi qiraatnya, bisa dari sisi i'rabnya, bisa dari makna mufradatnya, bisa dari gaya bahasanya, atau bisa jadi dari sastranya, misalkan seperti di dalam tafsir Nasafi karya karangan Abu Su'ud. Nah, kemudian memuat berbagai macam ide. Jadi di dalam metode tahlili ini relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasan dalam menafsirkan Al-Quran. Tadi sudah saya terangkan. Nah, contohnya itu misalkan tafsir Tabari, kemudian Ruhul Ma'ani, kemudian Fakhrur Razi,
kemudian tafsir Marawi seperti itu. Nah, kemudian kekurangan dari metode tahlili ini adalah menjadikan petunjuk Al-Qur'an itu menjadi parsial, dalam artian pisah-pisah, tidak menjadi satu kesatuan yang utuh karena saking banyaknya yang dibahas, jadi terkadang keutuhan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu kurang diperhatikan. Misalkan contoh ada di surah Al-Baqarah ayat 219. Biasanya mufasir tahlili akan menjelaskan paling sedikit 3 permasalahan pokok, yaitu misalkan tentang khomer, maisir, perjudian, atau al-afu dalam soal nafkah. Tetapi kemudian yang dibahas itu hanya ada di dalam apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, padahal ada ayat yang serupa yang membahas tentang tema ini juga, tetapi tidak disinggung. Misalkan yang ayat yang mempunyai keterkaitan tentang khomer, tentang maisir itu juga ada di surah Al-Maidah ayat 90. Tetapi biasanya karena mufasir tersebut memasukkan banyak pembahasan di dalam tafsirnya, maka untuk mengaitkan dengan ayat yang lain itu sedikit terabaikan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melahirkan penafsiran yang subjektif. Metode analitis atau metode tahlili ini memberikan ruang yang luas kepada mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Jadi kecenderungan mufasir, misalkan dia lebih cenderung ke bahasanya, atau misalkan beliau ini adalah seorang ahli fikih, maka otomatis beliau akan yang paling banyak bahasannya itu adalah sesuai dengan background yang ada di dalam diri mereka. Nah, maka dari itu kekurangan dari metode tahlili ini adalah melahirkan penafsiran yang subjektif, kemudian memasukkan pemikiran Israiliyat. Jadi karena saking banyaknya pembahasannya, maka tidak jarang masuk kisah-kisah Israiliyat dalam metode tahlili. Kan contoh-contohnya sudah banyak seperti yang sudah kita bahas di dalam mata kuliah studi kitab tafsir. Nah, kemudian kita akan membahas tentang metode global atau ijmali. Metode tafsir ijmali itu menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Jadi bahasanya itu betul-betul ringkas. Nah, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urut-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf. Jadi kalau misalkan dari penyusunan dan urut-urutan ayat dalam metode ijmali ini sama menggunakan tertib mushafi seperti yang ada di dalam metode tahlili, yaitu misalkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, perbedaannya apa dengan tafsir tahlili? Kalau tahlili itu kan pembahasannya itu kan sangat banyak sekali bahasa masuk. Kemudian bisa dikatakan bahasa masuk, kemudian asbabun nuzul disebutkan ini ya. Asbabun nuzul disebutkan, makna global ayat disebutkan, kandungan-kandungan hukum disebutkan, tetapi itu tidak ditemukan di dalam metode ijmali. Jadi perbedaannya dengan tafsir tahlili adalah dalam tafsir ijmali hanya makna ayatnya saja yang diungkapkan secara ringkas dan global tetapi jelas. Sedangkan tafsir tahlili makna ayat diuraikan secara detail atau terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek yang diulas secara panjang lebar. Misalkan nih, ketika menafsirkan alif lam mim dalam metode ijmali ini hanya dikatakan Allahu a'lam bimuradihi bidzalika. Jadi ini tidak metode ijmali ini hanya menyajikan alif lam mim, dia tidak ditafsirkan, jadi hanya wallahu a'lam. Jadi pembaca pun sudah bisa mengerti bahwasanya alif lam mim tidak diterangkan di dalam tafsir ini. Nah, kemudian misalkan ada kata-kata Alkitab. Nah, ini di surah Al-Baqarah ayat 2. Alkitab yang di sini yang dimaksud apa? Yaitu alladzi yaqra'uhu Muhammad. Nah,
Itu kan orang awam itu kan ketika membaca alladzi yaqra'uhul Muhammad, oh berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, oh ya sudah pasti berarti Al-Qur'an. Alkitab di sini berarti maknanya adalah Al-Qur'an. Jadi orang awam pun bisa mengerti. Kemudian ada kata-kata la roiba. Oh la roiba ini la syakka, tidak diragukan lagi. Tidak nah, jadi orang itu bisa langsung menangkap oh la roiba itu ya sama dengan la syakka. Jadi singkat, tapi orang bisa mendapatkan poinnya. Nah, kelebihannya praktis dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Jadi di dalam metode ijmali tidak dicantumkan penafsiran Israiliyat. Kemudian pembaca juga bisa memahami dengan mudah. Jadi tafsir model ijmali ini sangat cocok untuk untuk cocok dibaca untuk orang awam, tetapi juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial karena tidak disebutkan munasabah ayat dengan ayat yang lainnya. Maka dari itu kekurangannya adalah menjadikan Al-Quran ini, penafsiran dalam Al-Quran itu tidak utuh. Kesannya seperti sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Jadi beda dengan metode tafsir tahlili yang sangat detail sekali. Maka ketika seorang pembaca ingin mengetahui sebuah ayat secara detail, itu tidak disarankan untuk membaca kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali, tetapi silahkan dibaca metode kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili. Nah, di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali itu seperti tafsir Jalalain, kemudian Safwatul Bayan Lima'anil Quran, kemudian ada juga tafsir Al-Muyassar. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode mukoron. Mukoron ini artinya komparasi, mengkomparasikan atau membandingkan. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya dalam metode mukoron ini apa, yaitu membandingkan. Ketika teman-teman menemukan sebuah kitab tafsir yang isinya membandingkan misalkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, itu berarti metode yang dipakai di dalam kitab tafsir tersebut adalah metode mukoron. Nah, penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan. Nah, membandingkannya ini antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Jadi membandingkannya itu dari sisi apa saja di dalam metode mukoron. Yang pertama, bisa membandingkan teks, nas, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda pada suatu kasus yang sama. Jadi ketika ada dua ayat Al-Quran yang redaksinya itu agak mirip-mirip, itu bisa menggunakan metode komparasi. Atau misalkan redaksinya berbeda, tetapi membahas tema yang sama atau membahas kasus yang sama, maka itu bisa diaplikasikan metode mukoron. Nah, kemudian misalkan membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Jadi bisa juga membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang mempunyai tema yang sama, tapi misalkan kelihatannya antara ayat dan hadis tersebut mempunyai makna yang berbeda. Nah, itu bisa dikomparasikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi misalkan temanya itu kita pilih sama, misalkan konsep kafir. Nah, misalkan dibandingkan konsep kafir dalam tafsir Tobari dan tafsir Al-Manar. Nah, itu berarti membandingkan konsep kafir yang ada di dalam tafsir Tobari dibandingkan dengan konsep tafsir dalam tafsir Al-Manar. Itu nanti bisa dibandingkan, kemudian teman-teman bisa mengambil bisa mengkomparasikan dari dua konsep tersebut. Konsep kafir di dalam dua pandangan mufasir tersebut. Nah, ini contoh di bawah ini, Ali Imran ayat 126 dan Al-Anfal ayat 10, ini sesuai dengan
contoh yang pertama, yaitu membandingkan teks atau nas ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi atau kemiripan redaksi. Nah, di sini yang membedakan apa? Ini kan dari awal sampai akhir itu kan kelihatannya itu kan sama persis, tetapi ternyata ada perbedaan, yaitu di qulubukum bih. Jadi bihnya ini di belakang, kemudian yang kedua ini adalah bihi qulubukum. Nah, jadi kenapa kok ini terdapat perbedaan, itu bisa dibahas. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode komparasi. Nah, kelebihannya apa? Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Jadi, ketika membaca membaca tafsir dengan metode komparasi, jadi pembaca itu bisa langsung membandingkan perbedaannya apa atau kesamaannya apa. Jadi membuat wawasan tafsir itu menjadi relatif lebih luas. Kemudian membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi, bahwasanya tidak semua pandangan orang itu sama. Jadi ketika kita mengkomparasikan, membandingkan sesuatu, jika menemukan perbedaan, maka kita sebagai pembaca akan bersifat open minded. Nah, kemudian tafsir dengan metode ini amat berguna juga bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Jadi ketika ingin membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan menggunakan metode komparasi, maka pembahasannya itu akan lebih komprehensif. Kemudian mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufasir yang lain. Nah, kemudian kekurangannya apa? Nah, kekurangannya adalah penafsiran dengan memakai metode komparasi ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir. Jadi, metode ini tidak cocok untuk pemula yang mempelajari tafsir, karena ketika membandingkan maka otomatis sudah banyak data-data tafsir yang dibaca, kemudian orang tersebut secara otomatis sudah menguasai bahasa Arab dengan mumpuni. Maka dari itu metode ini tidak cocok untuk pemula. Nah, kemudian metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah, biasanya itu kalau misalkan hanya membandingkan satu ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, itu kurang solutif untuk menjawab permasalahan sosial saat ini. Nah, kemudian metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Karena membandingkan berarti dia membandingkan tafsiran-tafsiran yang sudah ada. Jadi ada yang berpendapat ya tidak ada something new atau tidak ada sesuatu yang baru dalam tafsir ini, hanya membandingkan saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode maudhu'i yang banyak digunakan oleh mufasir modern seperti saat ini ya. Jadi metode maudhu'i ini atau metode tematik adalah metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu. Jadi karena tematik, maka pembahasannya itu harus spesifik satu tema. Lalu mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat dan membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dan memunasabahkannya. Jadi syarat wajib untuk mengaplikasikan metode tematik adalah harus dengan tema yang sama. Jadi sebelum mengumpulkan ayat-ayat, maka kita harus mempunyai topiknya apa nih? Misalkan tadi konsep Al-Qur'an konsep kafir di dalam Al-Qur'an. Oh, berarti kita akan membicarakan tentang konsep tafsir. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, menetapkan tema. Oh ya sudah, kita tetapkan temanya konsep kafir di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kemudian masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Nah, menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam metode tafsir maudhu'i ini harus dibatasi. Jadi kan kafir itu kan derivasi katanya itu kan sangat banyak sekali. Ada yang furuna, ada kafirun, kemudian dan lain sebagainya. Itu harus dibatasi. Jadi hanya ayat-ayat apa saja nih yang kita ambil seperti itu. Misalkan hanya yang fa'il saja yaitu kafir. Nah, jadi ayat-ayat di luar
kata kuncinya. Jadi menetapkan tema itu sekaligus menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya kafir. Jadi ayat-ayat yang di luar term kafir maka tidak disebutkan. Jadi ini untuk membatasi bahwa pembatasannya itu tidak terlalu luas. Nah, kemudian setelah menghimpun ayat-ayatnya, ayat-ayat kafir tersebut, kemudian memperhatikan ayat dalam konteks sababun nuzulnya. Nah, sababun nuzulnya di apa saja nih, ayat per ayatnya disebutkan, kalau ada. Nah, setelah itu menyusun runtutan ayat tersebut sesuai dengan asbabun nuzulnya, jadi diurutkan sesuai dengan asbabun nuzulnya. Setelah itu dimunasabahkan, misalkan ada 10 ayat, jadi ke 10 ayat itu harus dimunasabahkan dengan menggunakan metode munasabah. Nah, setelah itu setelah memunasabahkan ayat, kemudian sebutkanlah atau sajikanlah penjelasan ayat dengan didukung dengan hadis Nabi atau riwayat-riwayat sahabat atau hal lain yang dianggap perlu, misalkan pendapat-pendapat mufassir atau misalkan ijma ulamanya seperti apa, seperti itu perlu disajikan. Nah, setelah itu yang ketujuh, mengkompromikan ayat. Mengkompromikan ayat ini, misalkan ayat yang masih am, kemudian kompromikan dengan ayat yang khos, atau misalkan ayat yang mutlak dikompromikan dengan ayat yang muqayyad, sehingga muncul dalam satu kesinambungan, kemudian membentuklah satu konsep kafir seperti itu. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.